Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Good News for You. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema penyerahan hak. Saudara, dalam Matius 11 ayat 28-29 di sana berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, belajar dari Yesus Tuhan kita dua hal. Yaitu yang pertama, lemah lembut. Dan yang kedua, rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghidupinya dan melakukannya dalam hidup kita, dua hal ini, maka saya percaya hasilnya adalah sama seperti Yesus. Sebab ada firman Tuhan berkata, bahwa siapa yang mengikuti dia dan menghidup di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Yesus. Saudara, marilah kita belajar dari sifat Tuhan kita, sifat Raja kita. Apakah sifat Raja kita? Yaitu lemah lembut dan rendah hati. Apakah lemah lembut tersebut, saudara-saudara? Lemah lembut menurut seorang ahli bahasa Yunani, yaitu W.A. Fine, mengatakan bahwa kelemah lembutan dalam Alkitab merupakan suatu sikap di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Ketika kita menerima perlakuannya terhadap kita atau firman-Nya kepada kita, yaitu untuk kebaikan saya dan saudara, dan kita tidak menolaknya dan menerimanya, maka itulah kelembutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat Tuhan kita, kita memandang Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang lemah lembut. Dia sangat lemah lembut. Bahkan firman Tuhan melalui Matius 21 ayat 4 dan 5 dia di sana berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara, jadi sifat atau ciri Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah lemah lembut. Dikatakan, lihatlah rajamu datang. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda. Dan bukan kuda. Saudara-saudara, kuda sering dipakai sebagai simbol peperangan atau simbol kegagahan, keperkasaan, kekuatan, bahkan kekuasaan. Suatu negara atau kerajaan jika memiliki kavaleri berkuda akan membuat bangsa atau kerajaan tersebut kuat untuk berperang.
Tapi di sisi lain, keledai memang sering diidentikan dengan binatang yang lamban, lemah, bodoh. Tapi meskipun keledai termasuk binatang yang lamban, namun binatang ini mampu menerima dan menahan beban apapun selama keempat kakinya mampu menanggung beban itu. Semua tugas hampir selalu dikerjakannya dengan baik dan tuntas. Jadi keledai sering digambarkan memiliki sifat yang lembut, yang rendah hati, sabar dan taat, dan tangguh. Mengapa Yesus memilih keledai? Ya itulah dia, saudara-saudara. Karena ini menggambarkan Raja kita datang sebagai Raja yang rendah hati dan lemah lembut. Saudara-saudara, bicara kelemah lembutan, itu tidak dilihat atau tidak diukur dari penampilan atau sifat luar semata. Ya, sebagai contoh kita bisa melihat perumpamaan tentang dua anak yang disuruh oleh ayahnya untuk bekerja di ladang. Untuk lebih jelasnya, tentunya kita bisa baca itu dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Yesus berkata demikian, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga kepada anak yang kedua tersebut. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Yesus berkata, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dan mereka menjawab, yang terakhir. Saudara-saudara, perumpamaan ini, kalau saya sederhanakan dalam bahasa kita sekarang ini, yang pertama, anak yang sulung disuruh. Nak, hari ini kamu bekerja di kebun anggur ya? Jawab anak itu, tentu Pak, jangan takut, jangan khawatir, saya pasti pergi mengerjakannya. Tetapi setelah itu, saudara-saudara, ia tidur dan dia tidak mengerjakan apa-apa. Anak yang kedua disuruh, nak, hari ini kamu bekerja di kebun anggur ya, di ladang kita. Lalu anak itu berkata, saya tidak mau. Saya tidak mau lakukan. Sorry ya Pak. Tetapi sesampainya di luar, dia sadar dan menyesal. Dan dia pergi melakukan pekerjaan. Saudara, di antara kedua anak ini, jika kita kembali kepada konteks kelemah lembutan tadi, siapa di antara kedua anak ini yang lemah lembut? Anak pertama atau anak yang kedua? Saya percaya Bapak Ibu semuanya akan berkata, anak kedua lah yang lemah lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi maksud lemah lembut di sini ialah hatinya mudah berubah. Seperti tanah liat yang basah, yang mudah dibentuk, yang gampang dibentuk menurut keinginan penjunan. Atau mudah berubah, hatinya mudah berubah seperti anak yang bungsu tadi, anak yang kedua tadi. Saudara, dalam perumpamaan tadi, anak yang pertama luarnya lembut, tetapi hatinya keras. Anak yang kedua luarnya kelihatannya keras,
wataknya keras, bahasanya keras, tapi hatinya lembut. Jadi sekali lagi tidak diukur dan dilihat dari penampilan luar semata-mata. Ada dalam budaya-budaya kita di Indonesia ini, ada orang-orang yang cara bicaranya, dialeknya, intonasi bahasanya, ketika ditanya begitu kasar, ya, begitu keras, wataknya begitu keras. Tetapi ketika mungkin dia dengar firman Tuhan menegur dia, oh dia langsung dijamah, dia langsung berubah dan minta ampun pada Tuhan, langsung menangis. Dia langsung mengampuni orang lain, mudah berubah hatinya. Tetapi mungkin ada budaya-budaya di Indonesia ini yang penampilan cara berbahasanya, intonasi bahasanya ketika berbicara kelihatannya lembut. Mungkin seperti orang Solo atau orang Jawa Tengah, walaupun saudara tidak semua ya. Kelihatan tapi mungkin ketika dengar firman Tuhan, ketika ditegur Tuhan, ketika diperlakukan Tuhan demi kebaikannya, dia mengeraskan hati. Tidak mau. Aku tidak mau mengampuni dia yang salah. Keras hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi saya berkata, lemah lembut itu adalah mudah berubah. Tidak keras hati, atau sama dengan tidak mempertahankan hak. Jadi jika saudara ketemu orang yang sering berkata, ini hakku, aku akan mempertahankannya mati-matian. Oh saudara-saudara, orang ini adalah orang yang paling keras, tidak mau menyerahkan hak. Tidak ada kelembutan di hati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus kita. Mari kita lihat Yesus kita. Mari kita mencontohi dia. Dialah teladan kita yang sempurna. Tuhan Yesus kita punya segala-galanya. Dia yang ciptakan segala-galanya. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dia mau berpenampilan yang lemah lembut. Dia mau menampilkan penampilan yang lemah lembut, saudara-saudara. Dia tidak mempertahankan haknya. Dia rela meninggalkan itu semua. Saudara-saudara, dalam Wahyu pasal 3:20, di sana dikatakan Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Oh, Yesus datang mengetuk saudara, bukan menggedor-gedor pintu dengan paksa, mendobrak pintu, tapi dengan penuh kasih. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus Tuhan kita, Raja yang lemah lembut, Raja yang tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia tidak pernah memaksa kita untuk menjadi umatnya. Dia tidak memaksa kita untuk mengikuti dia. Tapi dia hanya menawarkan dengan kasih, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat. Mari datang kepadaku, percayalah kepadaku. Itu tergantung respon saudara. Salah satu hal yang mengagumkan dari Yesus Tuhan kita adalah walaupun dia yang punya kuasa, walaupun dia mempunyai kuasa melakukan segala sesuatu, dia menciptakan semuanya dengan firman-Nya.
Tetapi ketika dia datang di dunia ini, dia rela menyerahkan hak dan tidak melakukan pembalasan. Yesus tidak melakukan pembalasan, saudara. Tidak pernah saudara temukan orang-orang yang mencaci maki dia, lalu Yesus langsung mengutuki dan membinasakan mereka. Saudara, padahal dia mampu sebenarnya melakukan itu. Yesus sangat mampu melakukan itu. Sedangkan Lazarus saja yang sudah 4 hari mati, Yesus berkata, "Lazarus, bangkit." Maka kata-kata Yesus itu membuat Lazarus hidup kembali. Apalagi hanya mau berkata, "Kalian semua mati." Pasti saudara akan mati. Pasti saudara akan mati. Yesaya 53 berkata, ketika Yesus dibawa ke kayu salib, dia seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Oh saudara, ia tidak melawan. Di atas kayu salib sebetulnya dia bisa menurunkan sepasukan malaikat yang dapat membebaskan dan membunuh semua prajurit Romawi pada waktu itu. Terlalu bisa. Tetapi dia tetap menahan diri. Tetapi Yesus menahan diri dan tidak mau melakukan hal itu demi menyelamatkan kita semuanya. Sebab hanya melalui pengorbanannya kita ditebus dan bisa beroleh kehidupan kekal di surga. Saudara yang dicintai Tuhan, menyerahkan hak adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika kita diperlakukan tidak adil, mungkin saya dan saudara, mungkin saudara diremehkan, difitnah. Ketika kita dimaki-maki dan dijelek-jelekkan, dikata-katain oleh orang lain, tidak dihormati. Kita mungkin punya hak untuk marah. Kita mungkin punya hak untuk membalas. Kita punya hak untuk melakukan perkara-perkara yang kelihatannya tidak baik kepada orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Saudara-saudara, tapi maukah kita menyerahkan hak kita? Maukah kita menyerahkan hak-hak itu semuanya? Seperti Yesus yang bagaikan domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Saudara-saudara, hiduplah seperti Tuhan Yesus. Kita pasti bisa, pasti mampu. Mungkin kita telah dikhianati. Mungkin saudara tidak dihormati, saudara dijelek-jelekan. Saudara sudah berbuat banyak, tapi saudara tidak dianggap. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan engkau akan diberkati dan ditinggikan, dipromosi oleh Tuhan. Saudara, inilah firman Tuhan. Belajarlah daripada aku, kata Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, 2 hal tanamkan dalam hati saudara. Maka hidup kita step by step, karakter kita hari lepas hari akan sama seperti Yesus. Dan dunia akan diberkati. Banyak orang akan diselamatkan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan terima kasih buat firman hamba telah sampaikan. Tanamkan di hati anak-anakmu. Agar kami mau hidup sama seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kami Tuhan memiliki hati yang mau berubah. Hati yang mudah berubah. Hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Dan tidak mempertahankan hak kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Engkau telah memberi teladan kepada kami.
telah datang dan meninggalkan segala kekayaan, segala kemuliaan, dan merendahkan diri, taat sampai mati. Tapi setelah itu engkau dipermuliakan dari nama di atas segala nama. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama